Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan problematika penerapan kerangka Understanding by Design atau UBD di lembaga formal sebagai stakeholder. Kelompok 1 beranggotakan Muhammad Naimul Umam Sabana, Karina, Baiti Rizki, Agnia Tiasari, Wasiatul Khairiyah, dan Wahida Maftuhatun Nisa. Pertama, pengertian stakeholder adalah stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, menjadi pemegang sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Pemetaan stakeholder. Lembaga pendidikan memiliki berbagai macam stakeholder. Adapun pemetaan atau pembagiannya sebagai berikut. Ada stakeholder primer, stakeholder sekunder, dan stakeholder tersier. Stakeholder primer adalah pemerintah, kemudian stakeholder sekunder terdiri dari kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan, peserta didik, staf administrasi, yayasan, dan komite sekolah. Kemudian stakeholder tersier terdiri dari masyarakat mitra penyedia lapangan kerja. Peran stakeholder. Yang pertama, Kementerian Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan masyarakat. Kemudian, pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian, Dinas Pendidikan memberikan fasilitas kepada setiap satuan pendidikan, kemudian menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Nomor 3, komite sekolah memberikan pertimbangan dukungan kontrol dalam terlaksananya kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. 4, masyarakat. Masyarakat merupakan pihak yang berpartisipasi secara sadar untuk berkontribusi dalam program pengembangan kurikulum pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan monitoring sampai pada tahap evaluasi. Penerapan UBD dalam kurikulum di Indonesia. Understanding by Design diadopsi dalam bentuk IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Alur dalam UBD adalah backward design, di mana terdapat 3 tahapan, yaitu identifikasi hasil, kemudian menentukan bukti dan asesmen, serta merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Penerapan backward design dalam kurikulum merdeka sebagai berikut. Profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir pendidikan, merumuskan tujuan pembelajaran dan ATP dengan menggunakan CP sebagai acuan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, dan merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian, problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia. Nah, Kementerian Pendidikan, sekolah terlihat kaku dengan kultur lama, sehingga perlu usaha untuk memotivasi sekolah untuk dapat berimprovisasi. Kemudian implementasi kurikulum merdeka masih terbatas pada waktu untuk implementasi secara merata. Kemudian terbatas kemampuan guru senior untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Perlu sosialisasi mengenai kepenggunaan platform tersebut. Kemudian pemahaman mengenai kurikulum merdeka kurang, perlu sosialisasi dan penambahan sumber informasi. Kemudian problematika bagi dinas pendidikan, sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran kurang bagus, sehingga dinas pendidikan harus menyediakan sarana prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham tentang implementasi kurikulum merdeka, sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar dapat tenaga kependidikan yang mumpuni. Kemudian problematika yang dihadapi oleh komite sekolah diantaranya, tidak semua komite
dalam sekolah memiliki latar belakang pendidikan sehingga butuh waktu untuk lebih memahami tentang implementasi kurikulum merdeka, khususnya penerapan UBD. Kemudian orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite, sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan UBD. Kemudian problematika dalam masyarakat. Belum semua masyarakat yang ikut dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka perlu waktu untuk dan informasi yang lebih dalam pengimplementasiannya. Perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.